Berpikir secara keimanan atau pola pikir imani bukan sebuah pola pikir yang membuat kita mengingkari atau lari dari kenyataan. Bukan lari dari realitas. Karena iman percaya kita kepada Tuhan sesungguhnya adalah iman yang realistis. Yang mengajarkan kita untuk berpijak pada kenyataan dan menghadapi kenyataan. Tentu saja dengan kekuatan Tuhan yang maha nyata. Sungguh Dia hidup, sungguh Dia berkuasa untuk memampukan kita menghadapi realitas kehidupan yang memang tidak mudah kita terima. Apalagi hal itu adalah hal yang buruk. Namun pola pikir imani yang realistis mengajarkan kita untuk dapat melihat dari dua sisi, bahwa sekalipun itu buruk, sekalipun itu baik, bila itu sebuah kenyataan, kita harus belajar menerimanya. Kita harus belajar untuk memahami bahwa di balik semua yang baik maupun yang buruk, ada Tuhan yang selalu berkarya di dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat saja, Ayub pasal 2, ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu ayat yang sama saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Tetapi Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah, sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima?" Maka dalam keadaan sedemikian itu pun Ayub tidak berdosa melalui perkataannya. Ayat ini merupakan sanggahan Ayub terhadap istri Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan. Kita tahu bagaimana kisah sengsara Ayub yang sungguh dahsyat terjadi. Ayub mengalami kehilangan keluarganya, orang-orang yang dikasihi, anak-anaknya semua binasa dalam sebuah pesta yang mereka ikuti. Lalu harta mereka juga ludes. Dan Ayub juga mengalami musibah yang bertubi-tubi melukai. Dan yang lebih parah lagi, Ayub sendiri juga mengalami sebuah penyakit, yaitu sakit kusta yang pada saat itu tak tersembuhkan dan dianggap sebagai sebuah kutukan dari Tuhan buat manusia yang menderita penyakit itu. Tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat buruk. Secara umum pun kita akan menilai sebagai sesuatu yang memang berat dan sangat tidak mudah untuk dipikul. Karena itu sangat wajar bila istri Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya. Meminta Ayub untuk, "Sudahlah, jauh-jauh saja dari Tuhanmu. Untuk apa kamu beribadah tetapi engkau mengalami derita?" Tetapi jawaban Ayub ini merupakan sebuah jawaban yang termasuk dalam kategori kata-kata Ayub yang agung di masa-masa penderitaan yang penuh dengan kebingungan itu. Ayub menegur istrinya dengan sangat keras, dengan mengatakan bahwa engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah, atau disebutkan dalam versi Alkitab lain, berbicara seperti perempuan gila. Di satu versi lain lagi dikatakan berbicara seperti perempuan bodoh. Dan lebih lanjut lagi, Ayub mengatakan demikian bukan semata-mata menghina atau mencela istrinya sendiri, tapi dia menegur dengan tegas berdasarkan sebuah keyakinan Ayub tentang Allah yang ia percayai, bahwa di atas segala hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, di atas segala hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, ada Allah yang berotoritas dan berdaulat untuk mengizinkan itu semua terjadi atau bahkan memberikannya kepada umat yang dikasihinya. Dengan satu maksud, tentu saja ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan kepada orang yang mengalaminya, entah baik maupun buruk. Dan di balik ungkapan Ayub kepada istrinya ini, ia ingin mengajak
sang istri untuk bersama-sama menghadapi sebuah realitas kehidupan yang memang tidak selamanya baik. Ada masa-masa buruk berat yang tidak sanggup dipikul oleh seorang manusia. Tetapi iman yang realistis inilah yang memang harusnya kita pegang teguh di tengah-tengah masa kritis yang sedang terjadi, masa krisis yang sedang melanda hidup manusia akhir-akhir ini. Realistis. Dan disinilah kita belajar bahwa sekalipun buruk, bila itu adalah sebuah kenyataan, kita harus belajar menerimanya. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir imani yang realistis. Belajar menerima kenyataan seburuk apapun. Begitu pula sekalipun baik, bila itu bukan sebuah kenyataan, atau sebuah kebohongan atau mengandung kebohongan, atau sebuah tipu muslihat, sesuatu yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya mengandung hal yang buruk, kita harus berani melepaskannya. Sekalipun baik, bila bukan kenyataan, kita harus rela melepaskan dan jangan kita genggam lagi, karena itu bukan sebuah kenyataan. Pelajaran kita hari ini mau menuntun kita kepada sebuah pola pikir keimanan yang realistis, karena inilah kunci untuk kita bisa menghadapi krisis di dalam kehidupan maupun masa-masa kritis yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalaminya? Tentu saja tidak dengan kekuatan diri sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan yang lewat segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Juga lewat hal buruk, dengan kita menghadapi kenyataan itu, kita belajar menerimanya, Tuhan akan memampukan kita menemukan hal yang baik. Begitu pula hal yang baik tapi itu sebenarnya bukan kenyataan, kita bisa melepaskannya dengan kekuatan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar realistis. Tuhan mengasihi kita sekalian dan memampukan kita untuk melakukan dan mengalaminya. Amin.